Di episode sebelumnya, kita sudah menyaksikan bahwa faction The Corporate, pimpinan Vince McMahon semakin besar dengan tambahan dua kekuatan baru, yaitu Taz dan Kane. Apalagi rencana yang akan dilakukan Vince McMahon dan bagaimana cara DX dan Mankind untuk menghadapinya? Mari kita lanjutkan nostalgia kita ke WWF Attitude Era di tahun 1999, cuma di konten Gulat Rewind Attitude. Yang pada nanyain kapan lanjut Attitude Era bang? Bang kenapa Attitude Era nggak lanjut bang? Bang kenapa uploadnya lama bang? Bla 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 bla. Jawabannya cuma satu, coba lihat aja rata-rata jumlah view konten Attitude Era dengan konten yang lain jelas berbeda. Makanya kalau mau saya semangat upload konten seperti ini, mohon bantuannya untuk ramekan dan bantu mencapai view yang lebih banyak lagi, gitu ya. Mari kita lanjutkan saja apa cerita yang terjadi di tahun 1999. Kali ini menuju pay-per-view Royal Rumble. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Ini jadi episode Raw is War akhir tahun 1998. Minggu lalu kita melihat Mankind dikelabui Shane dan Vince McMahon, di mana di ending Kane dibawa Vince dari rumah sakit jiwa. McMahon berhasil mencuci otak Kane dan membuatnya menjadi tukang pukulnya mulai saat itu. Disiarkan langsung dari Albany, New York. Terlihat di belakang The Corporate bersiap memasuki sebuah ruangan. Shane bertanya kenapa tidak pecat Shawn Michaels saja kemarin. Vince bilang ya jangan dong, kalau mau pecat orang, pecatlah orangnya di saat kita yang ingin memecatnya, bukan di saat mereka ingin dipecat, biar impactnya lebih besar. Vince berjanji nanti kalau Shawn Michaels datang, ia akan mempermalukannya di depan umum sekaligus memecatnya. Di titik ini saya bingung lah kenapa dipecat, tapi setelah saya teliti di episode minggu lalu kita melihat Shawn menahan Corporate yang membantu Shane melawan Mankind, dan Vince serta Shane menganggap bahwa ini berarti Shawn Michaels masih membela DX, jadi dia merasa harus menghandle hal tersebut dan memberi Shawn pelajaran. Kembali ke scene yang tadi, mereka segera memasuki ruangan gudang untuk mencari Mankind. Setelah mencari-cari, tiba-tiba Mankind menyerang membabi buta, ya jelaslah dikeroyok dia. Kemudian Mankind yang tak berdaya diomelin oleh Vince. Vince kemudian ngasih hardcore title match ke Mankind sebagai hukuman untuk malam ini. Tiba-tiba saat keluar ada suara dari arena. Vince heran. Shane menjelaskan kalau Commissioner Shawn baru saja menschedulkan match hardcore title Road Dogg melawan Val Venis. Vince tampak kesal dan siap melakukan sesuatu. Road Dogg masuk sendirian karena dia single hardcore champion. Venis juga keluar. Match hardcore berlangsung belum lama. Tiba-tiba anggota corporate hadir mengelilingi ring. Saat dominasi tiba-tiba Taz menyerang Venis. Harusnya ini kan no DQ ya, tapi wasit malah menghentikan match. Bingung saya. Venis lanjut dikeroyok di bawah, sementara DX datang untuk siap membela Road Dogg. Lalu Vince masuk dan bilang kalau match berakhir karena situasi yang terjadi, berarti emang rencana Vince untuk buat match ini berhenti. Dan ia mereschedule match hardcore title. Malam ini Road Dogg akan match titlenya lawan Mankind. Vince lanjut mentarget X-Pac karena sudah Bronco Buster Shane McMahon minggu lalu dan X-Pac akan dapat balasannya. Semua member DX bahkan akan match lawan Corporate malam ini. Sementara untuk Shawn, Vince tetap bertekad untuk mempermalukan dan memecat Shawn malam ini di depan semua orang. X-Pac dischedulkan melawan Big Boss Man untuk European title, Billy Gunn lawan Godfather, dan Triple H lawan Ken Shamrock untuk Intercontinental title. Tiba-tiba terlihat di belakang, Al Snow masih dengan lumuran darah akibat ulah Brute minggu lalu. Belum dibilas juga, apa nggak lengket itu? Al Snow makin stres, bahkan manekinnya botak guys. Setelah iklan, Vince McMahon sedang membriefing Kane dengan tegas. Ia memerintah Kane untuk membawa seorang member DX nanti sebagai piala kemenangan untuk McMahon. Al Snow keluar dengan kondisi tadi dengan membawa manekin botaknya. Ia akan bertanding lawan Edge. Dalam matchnya, Al Snow sempat bawa kursi tapi dia kena sendiri. Al Snow penuh dendam menghajar dan akhirnya ia ambil manekin dan memukul Edge bertubi-tubi dan match DQ. The Brute keluar menghajarnya, Job Squad masuk mengimbangi. Saat chaos, Al Snow yang masih stres pergi kabur dan kemudian bubar semua. Sable lagi persiapan di belakang, ia akan match Divan Woman title untuk pertama kalinya. Setelah iklan terlihat Dennis Knight, mantan bodyguard Jeff Jarrett, sedang ngobrol dengan X-Pac. Entah apa yang dibicarakan. Sable masuk bawa Woman title-nya. Seorang wanita yang mengaku fans Sable membawakan bunga untuk Sable. Dia adalah Tori yang beberapa bulan lalu sudah debut sebagai penonton. Kemudian security menurunkannya. Sable terlihat bingung. Lawan Sable malam ini Spider Lady. Halah, ini mah pegulat samaran.
Match belum mulai, Sable sudah dihajar. Wasit coba melepaskan, tapi dia tetap menghajar. Dan matchnya belum mulai ya guys. Terus lanjut Sable dipecut pakai sabuknya. Kemudian Odyssey datang menahannya. Jelaslah berarti ini si Luna. Terlihat mereka punya member baru yaitu seorang legend George Animal Steel yang sudah gabung ke Odyssey di kesempatan sebelumnya di Sunday Night Heat. Luna terlihat kesal dengan Odyssey yang mengganggu urusannya. Dia merasa pantas dapat kesempatan title. Ini kayaknya Luna bakal keluar dari Odyssey guys. Setelah iklan, di belakang Odyssey ngecek kondisi Sable dan sepertinya Sable dapat teman baru. Expect masuk siap melawan Big Boss Man. Ditampilkan kemarin di acara Heat, ia habis dihajar oleh Kane. Expect cukup semangat untuk defend European title-nya. Mereka saling menyerang bergantian. Saat Expect dapat momentum, Test datang mau ganggu, Bossman ambil alih. Tiba-tiba Venice datang menghajar Test. Bossman bantu dan match dihentikan wasit. Expect melepaskan badannya, chaos berlanjut. Semua wasit datang untuk membubarkan dan kelar deh. Kemudian WWF memutarkan video vignette Vince McMahon yang latihan persiapan partisipasi Royal Rumble match-nya. Ia kerja keras untuk membesarkan ototnya dibantu Shane. Match selanjutnya, Goldust dan Steve Blackman akan match lawan Owen Hart dan Jeff Jarrett ditemani Debra. Saat Owen Hart sedang mendominasi, tiba-tiba Dan Severn datang. Ia return di malam ini dengan kondisi lehernya yang masih di brace atau sakit. Ini jelas mengagetkan Owen Hart dan membuat dia tidak fokus. Owen merasa tidak enak dan minta maaf atas lehernya Dan. Dan jelas masih menyalahkan Owen. Owen mundur dan sudah tidak fokus dengan matchnya. Debra menghalangi, Owen di atas, Blackman langsung roll up dan ia kalah. Apa-apaan. Triple H ditemani China OTW masuk ring. Setelah iklan, terlihat The Acolytes menghajar Dennis Knight dan memasukkannya ke dalam bagasi dan membawanya pergi dengan mobilnya Dennis sendiri. Apa ini maksudnya? Triple H masuk bersama DX, siap untuk melawan Ken Shamrock yang hadir ditemani Corporate. Match ini untuk Intercontinental Title. Ini mah jelas chaos ini. Triple H terlihat lebih meyakinkan di match ini. Ken Shamrock fokus mengajar kaki kiri Triple H yang cedera untuk mengalahkannya. Match yang cukup panjang ini berakhir dengan diskualifikasi karena Ken Shamrock tidak mau lepas kuncian saat Triple H sudah rope break. Match dihentikan wasit dan lanjut chaos deh. Shamrock retain. Saat chaos terjadi, Kane hanya diam saja melihat. Antek McMahon marah, harusnya Kane bantu ke atas. Mungkin karena memang Kane masih belum ikhlas untuk bantu Vince. Kane akhirnya masuk juga dan mau menghajar, tapi DX sudah keluar semua dan bubar deh. Billy Gunn lagi diwawancara, Ken Shamrock ngomel-ngomel ke dirinya. Selanjutnya, seksual coklat kita, Mark Henry ditemani D'Lo Brown. Ia mengungkapkan penyesalannya kepada China karena kemarin dia sudah digodain Jacqueline dan Terry. Dia mau minta maaf sama China, tapi yang keluar malah Terry sama Jacqueline. Terry bilang dia menyiapkan rencana untuk Mark Henry. D'Lo menyuruh mereka mundur, kemudian China keluar. Ia mengancam Jacqueline dan Terry dan bilang jangan dekati priaku katanya. Mark Henry jelas merasa tersanjung guys dibelain China begitu. Sepertinya cinta Mark Henry diterima China dengan jelas. Jacqueline mengejek China, China jatuhkan dia. Mark Henry happy banget guys. Sampai ketemu lagi kata China ke Henry. Cie. Di belakang, Vince dan Antek tengah merencanakan sesuatu. Setelah iklan, Antek Corporate sedang nyari-nyari seseorang. Kemudian terlihat mereka menghajar Godfather. Padahal ia mau match lawan Billy Gunn di sini. Nggak jadi deh itu. Setelah iklan, Billy Gunn masuk, musik Godfather diputar tapi yang keluar Shane. Dia bilang ada perubahan karena Godfather tidak bisa bertanding. Ia mengumumkan Billy Gunn akan melawan Corporate Kane. Kane jelas mendominasi. Ken Shamrock sempat menghajar saat wasit tidak lihat. Kuncian kakinya menyiksa Billy Gunn. Ken chokeslam dan ia mau kunci tapi dilarang Briscoe. Disuruh banting lagi katanya. Dan lagi. Tapi saat mau melakukan yang ketiga kalinya, Expect datang, dropkick dirinya dan match dihentikan. DX membawa Billy Gunn pergi. Kelar deh. Kagak ada yang bener matchnya ini. The Corporate Champion kita, The Rock, masuk untuk jadi komentator di match hardcore title Road Dogg melawan Mankind. Di saat itulah Shawn Michaels baru datang. OTW dipecat nih komisioner. Mankind mendominasi match dengan style hardcore-nya. Match berlangsung di sana sini. Mankind siap lompat dari tribun ke meja dan dihantam. The Rock datang untuk kasih rock bottom di atas lantai semen guys. Road Dogg merangkak untuk kunci dan Mankind kalah. Jelas ini match hanya untuk membuat Mankind menderita. Main event kita adalah Mr. McMahon yang akan memecat Shawn Michaels. Ia hadir memanggil Shawn. Vince mengawali dengan bagaimana dia yang membuat Shawn menjadi seorang superstar di WWF. Lalu dia tunjukkan video lama Shawn saat masih bersama DX yang waktu itu bilang kalau Shawn tidak butuh Vince, Vince yang butuh Shawn.
Dan ia perlihatkan video minggu lalu di saat Shawn menahan Corporate untuk membantu Shane yang lagi dihajar Mankind. Vince sedih melihatnya. Teganya kau Shawn membiarkan anakku dihajar begitu, katanya. Vince lanjut bilang saat bekerja sebagai komisioner Shawn sangat payah. Ia lanjut bilang kalau Shawn Michaels dipecat. Shawn tanpa ragu kasih sweet chin music. Vince pingsan, Shawn berjoget, Corporate masuk dan Shawn kabur dan Raw selesai. Episode selanjutnya, Raw is War hari ini disiarkan taping dari Massachusetts. Dan guys, bersiaplah melihat episode taping Raw yang sangat legendaris. Vince McMahon hadir bersama corporate team, bersiap untuk menyampaikan sesuatu. Penonton menyambut dengan teriakan asshole. Ia bilang Shawn mengancam akan hadir di malam ini. Vince menekankan bahwa malam ini Shawn tidak akan bisa muncul. Tindakan yang ia lakukan kepada Shawn minggu lalu semata-mata untuk melindungi anaknya yang trauma secara emosional, katanya. Ia berjanji siapapun yang berani macam-macam ke Shane akan mendapatkan hukuman dari Vince sendiri. Tiba-tiba Shawn muncul di layar seperti OTW masuk arena. Nggak takut dia datang ke sini. Vince memerintah semua tukang pukulnya untuk menghandle Shawn. Shawn masuk, dia bilang bawa pasukan. Muncullah DX. Shawn jelas kembali bersama DX, guys. Makin seru ini. Shawn mengklaim bahwa pengacaranya bilang isi kontrak Shawn sebagai komisioner itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi dia masih punya power untuk ngebooking di sini. Dan Shawn mengulang kata-kata Vince yang sebelumnya bilang sendiri bahwa keputusan Shawn tidak bisa diganggu gugat bahkan dari Vince sekalipun. Vince mengiyakan dari ekspresinya. Shawn bilang Vince tidak bisa memecat dirinya seperti itu. Satu-satunya cara agar Shawn tidak jadi komisioner ya harus Shawn sendiri yang mundur. Dan ia tekankan ia tidak akan mundur sampai kapanpun. Bahaya ini bagi corporate team. Shawn lanjut berencana untuk mewujudkan mimpi Vince. Kemudian video Vince dengan Shane 3 minggu lalu yang mengundi nomor Royal Rumble. Ia menyeting dirinya nomor 30. Dengan sedikit sok-sokan bilang kalau dia pengennya masuk nomor 2 setelah Steve Austin yang nomor 1. Nah lo, sudah jelas lah ya arahnya kemana. Karena Vince masuk Royal Rumble berarti ia terlibat sebagai peserta. Dan sang komisioner punya kuasa untuk menentukan apapun kepada peserta. Maka dari itu Shawn bilang nomor 1 yang masuk Royal Rumble adalah Stone Cold Steve Austin, jelas. Dan yang nomor 2 adalah Vince McMahon. Abis lo Vince. Shawn lanjut berjanji dia akan memberikan kejutan untuk Vince di akhir acara. Dan ia menjamin bahwa itu ada kaitannya dengan Stone Cold. Penonton heboh, guys. Setelah iklan, Ken Shamrock siap bertanding non-title lawan Steve Blackman. Di tengah match, Dan Severn masuk untuk mengawasi dari bawah. Menjelang ending, Severn masuk mengalihkan wasit. Ken Shamrock sempat menghantamnya. Wasit fokus ke dirinya. Billy Gunn tiba-tiba masuk menghajar Shamrock tanpa dilihat wasit. Dan dia kabur. Blackman lanjut bisa menang. Setelah iklan, Shamrock dan Billy Gunn lagi adu pukul di backstage dan dipisahin wasit. Kemudian Mankind OTW masuk ke ring untuk berpromo dan dia lanjut meminta bantuan McMahon untuk menantang The Rock untuk WWF title di Royal Rumble. Karena dia merasa dia layak sebab sudah mengalahkan The Rock di Rock Bottom pay-per-view sebelumnya. Dia panggil McMahon untuk menyetujuinya. Vince keluar dan bilang Mankind tidak layak untuk dapat kontender sama sekali. Sebagai ganti, Vince berbaik hati mau ngasih Mankind kesempatan. Malam ini Mankind akan lawan Triple H. Siapapun yang menang bisa masuk Royal Rumble. Dan wasit tamunya adalah Shane McMahon. Halah, nggak adil ini buat Mankind. Terlihat Chyna di belakang ngobrol bersama teman wanitanya. Setelah iklan, Sexual Chocolate Henry masuk untuk match lawan Goldust. Sesuai dugaan, saat Henry sedang siap menang, Chyna muncul ngecek dari kejauhan dengan teman wanitanya itu. Henry nggak fokus, Goldust bisa nyerang kasih Shatter Dream dan match kelar karena DQ dong. Goldust pergi. Dan Chyna menghampiri dan mencium pipinya Henry. Ia lanjut mengaku bahwa ia merasa senang dengan pertemuan mereka sebelumnya. Tapi ia tidak bisa menerima Henry karena merasa ia tidak cukup bersama Henry. Ia menjelaskan kalau Henry butuh lebih dari satu wanita. Maka dari itu Chyna membawa teman wanitanya itu yang bernama Sammy. Ia terlihat menggoda Henry, Henry pun tertarik. Chyna menekankan bahwa dia dan teman wanitanya mau mengajak Henry in the Hoy. Waduh, Henry tak sanggup mendengarnya, dia pingsan cuy dan mereka OTW ke belakang. Setelah iklan terlihat Dennis Knight yang kemarin diculik Acolyte sedang dipasung di sebuah ruangan kotor. Perbuatan siapa ini? Kemudian Godfather masuk bersama cewek-ceweknya untuk melawan Tess. Saat match, Venice menyaksikan dari kejauhan. Match berlangsung cukup lama di bawah. Wasit terpaksa menghentikan match karena count out.
Venice lanjut menghajar Test, mereka adu pukul dan dipisahin wasit. Terlihat di belakang DX dan Shawn sedang ngobrol seru-seruan. Balik bareng lagi nih mereka. Setelah iklan, Shane masuk siap untuk jadi wasit di match Mankind lawan Triple H. Pemenang bisa masuk Royal Rumble. Mankind berapi-api untuk memenangkan match. Shane terlihat menjalankan tugas dengan baik. Tiba-tiba saat cepat Mankind kalah, itu curang banget wasitnya. Setelah match, Triple H coba menjelaskan bahwa bisnis tetaplah bisnis. Dia tetap menerima kemenangannya demi kesempatan untuk dapat WWF title. Tapi walaupun begitu, Shane tetap kena pedigree lah ya, karena musuh mereka ya sama. Lalu Mankind lanjut mengunci Shane agar dia berteriak kesakitan. Vince panik dong, dia mau bantu tapi Mankind mengiyakan. Mankind lanjut minta satu hal lagi, dia mau matchnya no DQ. Itulah main event kita malam ini, The Rock versus Mankind, no disqualification. Terlihat The Rock protes, soalnya dia belum siap kok disuruh match. Tapi apa boleh buat, udah keputusan Vince untuk menyelamatkan anaknya. Next, Edge masuk untuk match filler lawan D'Lo. Matchnya cukup solid, tapi Terry dan Jacqueline datang mengalihkan perhatian D'Lo. D'Lo mencoba menghampiri, tapi Terry terjatuh dan merasa sakit perut. Komentator mengingatkan kita bahwa dia kan masih hamil. Lanjutan cerita Val Venis sebelumnya. D'Lo panik dan merasa bersalah. Itu Terry bisa aja keguguran habis jatuh begitu. Alah-alah. Match terpaksa dihentikan, tim medis masuk dan mentandu Terry dan situasi dibuat serius guys, dengan Terry berakting kesakitan dan khawatir akan kehamilannya. Setelah iklan, terlihat dokter memeriksa Terry dan D'Lo panik di belakangnya. Dan dokter sepertinya tidak yakin dengan kondisi kehamilannya. Ini mungkin upaya WWF untuk menyudahi cerita kehamilan Terry tanpa harus menjelaskan siapa ayah dari anak tersebut. Lanjut ke arena, Kane tiba-tiba datang bersama Shane dan Briscoe serta Patterson. Shane lanjut bilang kalau Kane akan bertanding handicap melawan Briscoe dan Patterson. Para antek kaget dong, lah kok lawan kita. Vince muncul dan menjelaskan bahwa ini adalah wujud dari ucapan Vince di awal. Dia akan memberikan hukuman bagi yang macam-macam dengan Shane. Vince merasa Patterson dan Briscoe juga bertanggung jawab atas Shane McMahon yang dihajar Mankind beberapa minggu lalu. Ya udah, mau nggak mau mereka harus menghadapi Kane. Jelas Kane hajar itu kakek-kakek semua, sembari Shane meneriakinnya untuk semangat. Kane sempat muak dan ia cekek itu Shane. Vince nyuruh Kane balik ke belakang dan Kane menurutinya. Kelar deh itu. Sementara itu, kondisi Dennis Knight masih mengkhawatirkan. Acolytes pun datang, katanya sudah siap. Al Snow masuk dan terlihat semakin menjadi-jadi stresnya itu. Dia letakkan manekin di panggung dan ia ngumpet. Road Dogg masuk dan teralihkan, Al Snow bisa nyerang dia. Match ini diskejulkan untuk hardcore title. Sajian hardcore hari ini cukup memuaskan. Mereka bergulat hingga ke belakang, masuk ruangan demi ruangan, sampai keluar gedung guys. Di luar masih hujan salju itu padahal, nggak kedinginan itu. Klimaks terjadi di luar sini. Al Snow kena DDT di atas palet kayu, Road Dogg kunci dan ia retain. Seru guys. Sementara kondisi Dennis Knight, ia dibawa paksa masuk ke ruangan yang terang dan Dennis berteriak. Setelah iklan, Shawn terlihat mau keluar untuk mempersiapkan kejutan buat Vince. Dia diantar DX. Saat di luar, Shawn kesulitan buka pintu mobilnya dan mencoba masuk, tapi DX sudah pergi dari balik pintu. Tiba-tiba Corporate datang mengeroyoknya habis-habisan saat iklan. Setelah iklan, terlihat Shawn sudah tepar di atas mobil yang kacanya retak. Habis dia itu berdarah-darah begitu. Bisa jadi ini bentuk pembalasan DX juga yang membiarkan Shawn sendiri di luar guys. Tapi yang jelas ini upaya WWF untuk mengeluarkan Shawn sementara dari cerita Corporate versus DX saat ini. Niatnya Shawn mau kasih kejutan yang Stone Cold katanya, malah dapat beneran kejutan Stone Cold alias dingin. Main event kita, Mankind versus The Rock for the title. Mankind ditemani DX, The Rock ditemani Corporate. The Rock terlihat tidak persiapan, ia gak bawa sempaknya guys. Karena match no DQ, tensi ekstrim terasa sejak awal. The Rock sempat mendominasi, The Rock kasih rock bottom di atas meja komentator. Ia lanjut dominasi di atas, dia kasih Corporate elbow, tapi Mankind kick out. Bossman ganggu momentum Mankind, The Rock hempas Mankind pakai title, Mankind bisa kick out lagi. The Rock coba hantam lagi, Mankind tangkis dengan DDT tapi kick out juga. Akhirnya Mr. Soko keluar, Shamrock hantam pakai kursi, Billy Gunn hajar. Saatnya chaos DX versus Corporate.
Tiba-tiba Stone Cold datang dan langsung menuju ring, hantam The Rock pakai kursi, The Rock pingsan, Stone Cold tarik Mankind ke atas The Rock, wasit hitung dan selesai. Mankind menjadi juara baru WWF thanks to Austin. Ini momen yang sangat memorable di kalangan pecinta gulat. Reaksi penonton di match ini sangatlah menjulang tinggi. Cukup mengejutkan hal sepenting ini terjadi di acara yang bukan siaran langsung. Momen ini juga jadi salah satu Raw dengan rating tertinggi. Di masa Monday Night War, Eric Bischoff di acara WCW Nitro yang sedang live nge-spoiler tentang apa yang terjadi di ending ini. Itu malah membuat penonton di rumah ganti channel dan fokus menantikan momen ini, dan Nitro jadi kalah rating di malam itu. Anyway, WWF membuka tahun 1999 dengan episode yang sangat seru dan paling diingat para fans hingga sekarang. Momen yang sangat bersejarah bagi Mankind, bagi WWF, bagi fans gulat di seluruh dunia. Dan Raw berakhir.